sih? Mengerikan. Tiga naon, Bro? Kayak apa, Bro? Fenomanya. Fenom, Bro. Ada John Wick bisa. John Wick lah tuh. John Wick lah tuh. Kumaha jangan bikin. Mana ya anjing bung lagi sok ya cobaan. Bung lagi ngecocok. Anjing ya, Bro. Sudah berulang kali aku percaya. Tak ada beda. Yang kasalak tay ya aslinya. Selena. Bung ngecocok ini John Wick banget pokoknya. Mau pakai properti nggak? Enggak usah. No. Nggak usah. Oke, kita buka aja gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi dengan channel kita Pucek Brau Channel dengan saya Iqbrau Helm dan teman Dan saya. saya Jadu Grahana Algianza. Oke, Brow. siap. Di sini kita akan mewawancarai Kakak Jaduk. Itu teman saya sejak dari Akhirnya. Amuba ya, dari Akhirnya. spermatogenesis, oke. Setelah sekian banyak episode, akhirnya di podcastinnya guys ya. Lama. Aslinya dengan properti saya ini sudah memakai kaca hitam karena serap sekali melihat kegantengan Kakak Jaduk. Gitu. Setelah di podcast yang terakhir bersama Anton Silent, Iya. saya hanya jadi Apa? kameramen. Kameramen sekarang kita Sekarang langsung jadi udah. bintang tamu ya guys ya. Kemarin juga kan reaction sama Kakak Jaduk. Iya. Ya, jangan seperti ngerokok lah, Kak. Ada cerutu dari Uruguay. Dimakan dulu. Mamen. Pengennya ngajaran we kekel. Jangan lagi daging unggul. Siap. Dimakan. Udah 7 hari yang lalu, guys. Gas. Minum dulu, gas. Kita kok syuting kayak gini udah aman ya guys, udah vaksin 2 kali, udah swab antigen juga. Po. Ketiduran. Ketiduran sambil minum ya guys ya. Oke, guys, di sini kita akan sedikit berbincang saja dengan profil beliau. Karena beliau ini sangat berpengaruh ya terhadap keluarganya ya. Mengerikan. Sebenarnya terhadap bangsa, negeri dan bangsa, ya, Keluarganya terhadap dan- keluarga saja. Karena saya ini adalah tetangga saya paling dekat ya, saking dekatnya udah nggak canggung lagi guys ya. Kalau saya nih contoh nggak ada di rumah, ibu saya suruh masang gas guys. Gas, guys. Ibu saya bingung ini ke siapa. Mau nggak mau saya telepon aja ke beliau. Kakak Jaduk ada di rumah tidak? Oh ada, itu ibu saya membutuhkan bantuan memasang gas. Oh siap, langsung dia berangkat. Saya adalah pemain pengganti dalam masang gas di rumah Iqbar. Ya, jadi Dan beliau Iqbar ini pun juga sama ya. shadow di kartu keluarga itu kalau Shadow, ya. namanya kelihatan kalau gini, kalau di Terawang itu ada Kakak Jaduk gitu. Support ya bagi Iya, keluarga support, saya. bagian support. Iqbar juga sama soalnya. Ketika ibu saya nyuruh beli galon, saya tidak ada di rumah. Iqbar yang disuruh gitu. Jadi kita tuh chemistry saking kenanya udah saling bantu Saling gitu. bantu itulah Mm-mm. gotong royong di keluarga kita berdua. Udah sampai tingkat namu tuh pasti disuruh-suruh ya kan. Seru-seru guys. Kudu segala bisa bro namu di dia mah. Sempat saya nggak ngoling dia, saya juga nggak nyuruh ibu saya, tapi ibu saya langsung antusias ke Antusias ya. rumah dia. Posisi itu gimana ceritanya pas saya nggak nyuruh? Posisi tuh lagi tiduran tuh. Terus mamanya Iqbar tuh tiba-tiba nyamper gitu. Door to door. Door to door mal. Siap. Kaget kirain apa masang gas. Udah mau dedenya teh pernah masangkeun gas, kita masangkeun gas, terus ngasupkeun token listrik. Siap. Terus naon deui? Karena tinggi banget kan otomatis di atas gitu. Ah, Ibu saya kan pokoknya. pendek. Gitulah pokoknya. Begitu banyak lah cerita yang itu. Sebagai Kalau saya tetangga. tuh lagi tidur guys, Hmm. jam 7, nggak kirain ada apa mau Jaduk Hmm. tuh katanya Iqbar suruh ke rumahnya. Yaudah saya bangun ya jam Hmm. 7:30 datang, Bu badai naon? Ibang meserkan galon cenah teh aya Bapak Jaduk sareng Jadukna maju di kampus. Oh mun siap gas cet. Mata lagi modal ini modal Posisi bangun tidur, masih nyari arwah masih nyari ngumpulin arwah, ngumpulin ngumpulin roh. terus saya sendiri itu sampai saya diledek di perempatan sama Anton Silent udah mandi cina suruh mandi dulu cina iya cek di dia ya gitulah kalau kesadaan kesenangan di keluarga kita bersama. Tapi cita-cita banget sih pengen masuk podcast Pucek Brau ya. Soalnya Anton juga ketenarannya langsung melejit bro. Wajar sekali kan kayak Aslinya, martabak si aslinya legit. legit, aslinya. Si legit. Anton sekarang Anton sekarang banyak yang nanya alamat ya Iya. ke dia, saking hitsnya dia
luar biasa sekali. Gojek tuh Sampai walaupun tahu dia nggak bisa jawab ya, tapi tetap nanya gitu. padahal estimasi di aplikasi Gojeknya itu nyampe 5 menit. Iya. Gara-gara Nanya nanya ke Anton sampai 20 menit, 30 20 menit, setengah jam nggak nyampe-nyampe. Karena ini extra time pokoknya. keajaiban Anton Silent, guys. Oke, Jangan percaya perkataan Anton pokoknya. Iya. Kalau dia nyuruh ke utara, kalian harus ke selatan, Nah, guys. gitu. Jadi hari kebalikan, guys. Hari kebalikan kalau Anton tuh. Oke, langsung saja kita tanya profil Kakak Jaduk. Jaduk ini nama dulu, siapa nama lengkapnya? Nama lengkap asli Jaduk Grahana Algianza. Oke. Jaduk nama asli. Banyak orang yang ngira kalau Jaduk tuh nama panggilan, padahal nama asli. Nama asli. Asli. Kalau boleh tahu, Jaduk itu artinya apa? Jaduk tuh apa ya? Kalau dari awalnya sih nggak tahu artinya Jaduk ya. Cuma setelah observasi, research juga segala macem, ternyata diambil dari kata bahasa Sunda. Sunda lama. Sunda lama. Jaduk tuh artinya apa? Gegeduk ahlinya gitu. Gitu. Pakarnya ya. Pakarnya ya Jaduk tuh. itu. Jaduk tuh artinya gimana ya? Gegeduk, semacam gegeduk. Gegeduk tuh apa ya? Dia yang jadi Sebagai lah ya. sebagai lah ya, orang penting lah ya. Oke. Semacam gitu. Udah terlihat sih sama saya kesebagaiannya di daerah sini juga. Jaduk Gerhana Gerhana itu Algian. emang pas lahir lagi bulan Iya, gerhana lahir atau lagi bulan gerhana bulan. Lagi tapi gerhana pas bulan. lahir enggak rubah jadi Enggak, serigala. enggak. Jadi panjiman di sebelah itu. Lain panjinya Panji panji utama. panji utama. Itu ya. Gitu lah ya. Nyalek ke ya. Itu asup. Oh itu gerhana pada saat bulan purnama. Waktu Betul. gerhana ya. Oh. Kalau Algianzanya tuh nggak tahu apa ya artinya. Kamu harus tahu dong. Nama sendiri. Ya, sok searching. Oke. Algianza mau make keren aja kan. Oke. Make keren gitu. Pelengkap ya. Make ngepas aja. Ngepas ya. Tapi nggak ada nama ayah sama nama ibu ya? Nggak di ada, nama nggak ada. kamu. Oke. Nggak ada. Tuh guys, namanya bagus sekali ya. Jadi ada filosofi dan filosofis. Filosofis, ya. Mantap. Kalau boleh tahu umur berapa sekarang? Umur sekarang 18 ya guys ya. 18. Naik turun. 18 naik. Kayak trading man naik turun atau Naik ker turun Oh, enak bro. turun, Jadi enak turun, 18. hargana turun. Mun keur naik mah 24. 24 siap. 24 keur naik. Oke. Jenjang karir kamu di sekolah apa aja? SD Kalau- di mana? SD tuh SD pada suka 3, beda sama Iqbar ya. Iqbar Muhammadiyah ya. Soalnya saya pas kecil ditanya mau sekolah pagi atau siang. Oh iya. Dominasi pada suka itu siang jam Siang, 12 iya, ya. Orang iya, lain pulang ini masuk. Enggak, sebenarnya pada suka tuh diselang-seling jadi seminggu siang, seminggu pagi Oh, gitu. Saya nggak tahu kan masih Kurang SD. info. Saya kurang berkomunikasi dengan orang tua. Pokoknya kalau mau masuk pagi atau siang Iya. sekolahnya. Kalau pagi ke Muhammadiyah, kalau Hmm. siang ke pada suka. Saya kan masa orang tua kerja saya diam di rumah. Ya udah saya ikut keluar pagi. Jadi saya Muhammadiyah. Iya, iya. Di daerah saya kebanyakan pada suka. Pada suka, iya. Jadi dia tuh kayak Anti- orang asing lah gitu, stranger gitu. Iya. Jadi Ketika yang lain pada suka dia sendiri serius di kalau Muhammadiyah. ada info-info pada suka jagernya ke gedungnya dipalak atau apa berantem. Saya nggak tahu. Nggak tahu deh. Beda server Beda guys. server. Siap. Pada suka ya. Pada suka. SMP di mana? SMP di 49. Hmm. 49 Bandung, Antapani. Antara cinta tapi tuani. Tah, eta bro. Saya Mencek Ridwan Kamil mah gitu, Asli, antara ya. cinta tapi temani. Antapani bro. 9 siap. Menghabiskan waktu dengan SMA dengan berjalan kaki Anjing, karena dekat guys. kan. Tapi nggak pernah dipalak. Nggak pernah, alhamdulillah. Karena salah satu mungkin udah turunan sifat juga gitu. Jadi mudah akrab gitu sama orang tuh, jadi mau dia latar belakangnya gangster kah atau orang nerd kah gitu, yang Anjir, kutu buku iya. atau yang rohis kah gitu, dekat-dekat aja gitu Oh sama aku. pada saat SMP itu udah ada Pada SMP ilmu-ilmu sosial. di Sosial, dalam. iya. Jadi emang dari ayah juga, dari bapak juga kan ekstrovert gitu. Jadi Ayah. Meni ayah gitu. dari gitu. bapak juga kan Babe. udah ekstrovert gitu. Jadi dia tuh emang high sosial gitu ya. Sosial eksperimennya tinggi gitu. ya, siap. Jiwa sosialnya tinggi gitu. Mantap. Jadi ketika anak lain dipalak, alhamdulillah saya berteman dengan gangster itu sendiri. Jadi aman, bro. Oke, siap. Itu salah satu tips. Tapi and Anda trick. nggak ngebantuin mencari solusi. Enggak.
Cari cari solusi. aman, Oh, cari aman. ya. Cari aman. Cari solusi, cari aman aja ya. Amankan diri sendiri Soalnya dulu, kalau- guys. Soalnya kalau cari solusi naik panjang. Iya. Kamu kenapa malak? Misalnya ditanya gitu. Iya. Saya untuk kebutuhannya janjian seperti itu. Harus kita cara baik-baik. Enggak, Jadi panjang. masalahnya tuh ketika kita ngomongin tuh belum tentu kita bisa Masuk. apa ya ngasih solusi buat si dianya gitu kan. Oke lah dia gitu malak untuk cari duit lah ya buat Iya. jajan dia gitu. Sedangkan kalau sekarang kita stop dia buat malak dia nggak dapat duit dong. Ya malah malak lu nanti. Ya jadinya malah malak iya malak saya gitu kan. Repot juga gitu. Kalau nggak malah kamu yang disuruh malak. Oke. Kalau Iqbal SMP-nya gimana Iqbal? SMP saya Dias, Dias. Yayasan Ikan Sunda, Ya saya Amerika Serikat. Amerika Serikat. Amerika. Dulu saya itu suka dipelesetin sama teman-teman. Dias itu ya Yayasan Atikan Setan. Oke. Tapi saya alhamdulillah sifatnya nggak terlalu kayak Nggak setan, terlalu kayak setan. tapi malah dididik baik karena di sana itu ada pengetahuan yang mungkin di sekolah lain tidak ada. Apa Apa coba? tuh? Apa? Tata krama. Oke, Ada ilmunya tata iya, krama, iya. guys. Coba Bapak Jaduk terangkan tata krama apa? Tata krama itu ta Ta, apa ta? ta. Itu dangdut. Tata krama tuh lebih ke ini apa ya? Kayak Attitude, etika. attitude ya, attitude. Etika. Nilai moral gitu, sikap. Betul. Gitu juga lebih ke tata krama attitude pokoknya. Bagus. Jadi Oh, jadi dia belajar tentang tata krama. enggak tenang Kalau tadi bilang. terawakan, wayang. Jadi dia di SMP saya tuh ilmu dan keterampilan Keterampilan seni Bareng- juga kan bareng- ya. bareng. Yayasan Atikat Sunda kan Sunda pasti kan. sun. Melestarikan budaya Sunda Guys, juga kan. guys. Mantap. Iya. Banyak yang nilai bahwa Yas tuh anak-anaknya pada rebel gitu padahal nggak Naon semua rebel kayak gitu. Rebel tuh kayak nakal gitu Oh, kan. nakal. Padahal nggak semua kayak gitu kan. Lain parapatan rebel. Ya, Enggak, itu. masalahnya kalian berharap apa sih dari anak-anak yang apa ya? Kerajinan seninya bikin wayang gitu. Bikin Ya, asbak, tawuran wayang ya, yang wayang. Iya, Tawuran gitu. Mereka wayang. mau bangun nakal kayak gimana gitu. Siap, Justru siap. mereka melestarikan budaya yang ada Dan kan istiadat, harus ya. didukung gitu. Betul. Ya itulah oknum. Ya Tidak namanya ada- juga tidak ada- iya sih. Mungkin ada Yas yang anak Yas yang nakal cuma oknum aja gitu. Ya. Enggak semua. Ada, Iqbal di ada. sini ini salah satu contoh yang patut ditiru guys. Dia sebagai Nomor pekerja- sepatu berapa nomor sepatu? dia tuh contoh orang yang pekerja keras gitu. Keras, guys. Jadi Keras kalau banget, pegang guys. keras nih gua. Segala digabres guys pokoknya. Ya, karena BU sih. Lebih ke BU jadi Ya kurang lebih kayak gitu lah ya. Dipaksa. Mas SMP mah. terpaksa, bisa dan terbiasa. Iya. Oke. Ya itulah oknum mau di instansi perusahaan apapun rumah, keluarga, kalau ada oknum yang tidak baik pasti tercoreng. Maka dari itu kita harus apa dulu? Menjaga ya. nama baik apapun itu. Seperti itu guys. Kalau SMA kemana? SMA Sumatera 40. Sumatera 40. Di sana kamu bagaimana? Ekstrakurikuler ikut atau apa? Ekstrakurikuler cuma ikut Apa yang pas kamu Gibra kembangkan? doang ya. Walaupun orang kayak gini tapi ikutan pas Nah Gibra. guys, gua ini excited banget guys ketika dia dulu ekstrakurikuler apa? Paskibra. Oke, dulu juga gue SMP Paskibra. Gua tuh jadi alurnya SD gua semi jahat. Gue suka nyiksa dia nih. Kalau dia keluar gua sering berik, gua alungin petasan. Nah, gua ini tersiksa banget sama gua. SD semi jahat, SMP gua baik dulu. Gua ngerokok udah enggak. SMP baik kok udah gua berprestasi guys. Ranking 3 besar terus. Mantap. Ngeri, menang duit cuan di perusahaan Madan. Dimengi-mengi uang biasa. Nah, SMA gua mulai SMA back to nature lagi ya. Back to nature, soalnya mengerikan. Kalau Jaduk bagaimana? Jadi ini fakta menarik ya. Siap. SMP tuh Oh, menarik kayak ya. kayak gitu. Oh, begitu. Jadi waktu enggak bukan SMP, SMA. SMA tuh ngedengar Iqbar pengen daftar SMA 10. Jadi saya juga pengen daftar gitu SBMPTN. Bukan SBMPTN ya, apa? Nem ya. Iya, yang berdasarkan NEM itu. Jadi UN tuh pengen daftarnya SMA 10 sama SMA 19 gitu. Karena SMA 19 kan ada Xiaomi gitu. Nah. Teman juga. Jadi SMA 10 cuma sayangnya saya nggak keterima gitu. Kalau Iqbal keterima. Ya, karena dia kurang uang. Karena nggak tahu channel ya, nggak ada channel ya. Karena nggak ada channel ya guys ya. Karena kita pas SMP saya pindah rumah. Pindah rumah ya, jadi kurang chemistry, jadi nggak terlalu dekat Chemistry, juga. nggak tahu. Kalau tahu mah bisa. Ada kursi
Mm-mm. spesial seperti itu. Tapi ini nggak boleh dicontoh ya guys. Banyak. Nggak apa-apa dikit. Kalau Nah, jadi SMA saya memutuskan ke SMA Sumatera 40 itu pun karena ada teman rumah juga sih Au. oh, Jadi Au tuh aku kelas 1 dia harusnya kelas 2 gitu. Cuma si kocaknya tuh ya, aku masuk ke Semapul tuh cuma karena supaya dapat dekeng dari Au gitu. oh, Begitu aku masuk, si Aunya berhenti sekolah anjing. Si Au berhenti sekolah anjing. jadi we kanas ya. Karena saya sempat Tapi- ada penyesalan sih di situ, tapi ya udahlah. Untung pengaruh Allah sangat besar ya di SMA Sumatera 40. Hmm. Jadi ada dampaknya juga ke teman Au juga. Hmm. Pas masuk juga aman ya. Hmm. Soalnya Alhamdulillah aman, langsung nongkrong sama kakak kelas. Hmm. Ngeri ya gitu mah pokoknya. dia tuh emang sosialnya beda banget sebenarnya sama saya. Hmm. Saya kelihatannya kesana kesini masuk, tapi saya justru sama kakak kelas itu anti di SMA. Bukan anti, maksudnya nggak terlalu dekat tuh. Hmm. Tapi kakak kelas mana yang nggak tahu saya. Hmm. Kalau dia tuh dekat banget sama kakak kelas, adik kelas, semuanya. Kalau Semapul sih ya wajar lah kenal semua juga karena emang lingkungannya kecil juga kan. Mm-mm. Lingkungannya kecil, jadi kalau misalnya istirahat tuh kita pasti ketemu lagi gitu. SMA 10 kan kita tahu kan gede banget kan bangunannya gitu. Oh, Jadi- masuk kalau nggak tahu itu Harus pakai Google Maps kalau nggak salah ya. ya serius mengerikan. Mm-mm. Kalau Semapul tuh pasti auto kenal gitu. Oh, tahu kenal Pasti ya? tahu, iya. Kalau SMA kayak gitu sih kurang lebih. Siap. Terus kita juga dekat lagi tuh pas SMA kan. Nah, SMA saya gitu. pindah. Jadi ada kayak ya biasalah masa-masa SMA gitu ada turnamen-turnamen futsal gitu. Aku bukan pemain tapi jadi lebih kayak ke Official. official ya. Nah, kebetulan dia koordinator penonton gitu. Orang Nah, lain disitulah kita ketemu lagi gitu. orang lain disband karena prestasi ya. Jadi artinya gua jadi supporternya ya, koordinator ya. Hati-hati loh pengaruh orang pemain ke berapa? Ke 12 ya? Apa main? Itu kan futsal kan limaan. Ke 6. Ke-6 ya, pemain ke-6. Siap. Kayak gitu, guys. Ya, turnamen futsal di situ ketemu lagi lah langsung kayak mana nadi dia tadi kan. Coba lagi, langsung Itu senang banget serius. udah serius ketemu. soalnya udah lama nggak ketemu juga terus di satu Excited. momen kita ketemu lagi gitu dengan kondisi sudah dewasa gitu Dewasa. hampir dewasa Bawahnya doang yang dewasa, atasannya masih kayak bocah ya. Pikirannya ya, kayak kurang gitu. lebih masa SMA kayak gitu Jadi di SMA dia ikutan sekulikuler yang sangat ya ikut OSIS juga saya tuh, guys. jadi ini cerita lucu ya jadi kenapa ikut Paskibra tuh sebenarnya karena accident sih karena nggak sengaja sih Accident tuh apa, Pepsi? kecelakaan Odol. kecelakaan Happy Pepsoden itu Happy Day itu. Wah, ciptaden Aduh body. aduh bodi Terus gimana? jadi dulu tuh aku ikutan OSIS kan. Nah, di OSIS tuh terus sekolah tuh ada yang ngirim undangan buat lomba Paskibra gitu. Sedangkan di SMA kita tuh nggak ada tim Paskibra khususnya gitu. Jadi kayak buat upacara tuh pakai OSIS dengan baris berbaris seadanya gitu. Iya, iya. Nah, ada lomba ini, mulailah kita ngontek alumni lagi gitu. Dia yang dulunya Paskibra gitu buat ngajarin kita gitu. Nah, di situ kita latihan Paskibra ikut lomba itu ya walaupun kita kalah gitu, tapi si ekskul ini tuh akhirnya aktif lagi gitu. Sebelumnya sempat mati ini, vakum ekskul Paskibra tuh Wow. gitu. Jadi karena terima kasih banget buat panitia lomba ya mah asli menggunakan Semapul. Jadi ekskul Semapul tuh aktif kembali gitu. Jadi samping itu ada peserta dan anggota-anggotanya yang penggerak yang mau anggota OSISnya juga keren mantap. Jadi Bapak Jaduk ini di SMA-nya dia organisasinya sangat kuat Iya. teman-teman. Dia kenal banyak orang sampai guru-guru juga ya pada Iya, kenal guru-guru ya. ya. Alhamdulillah. Ketika lulus SMA apakah langsung kerja atau pengen ada niatan ke jenjang Nah, selanjutnya? ketika lulus SMA tuh nggak ada pikiran buat kuliah ya. Jadi ya langsung kerja gitu. Faktor kedekatan juga Wow. gitu. Jadi salah satu orang tuanya temen SMA tuh dia kayak manajer di KFC lah. Wow. Ya KFC lah ya, Kentucky Fried Chicken ya. Jadi KFC. jagonya ayam. Oke, masih ada Jadi ya. jadi beliau tuh ketika pas aku lagi main ke rumahnya temen itu tuh si ibunya tuh bilang kayak gini gitu, pokoknya nggak usah mikirin lulus
mau kemana, mau kuliah di mana, kerja di mana cenah. Pokoknya Jaduk mah udah fix masuk KFC cenah. Jadi langsung jalur iya bro, jalur prestasi itu mah. Prestasi ya. Jalur prestasi. Bahkan ketika ijazah belum keluar aja udah ditanya-tanya gitu. Buat persyaratan katanya cenah buat daftar ini. Dan akhirnya keterima kerja di KFC selama 6 bulan alhamdulillah. Ya itu pun nganggur dulu 3 bulan kan nunggu panggilan gitu. 6 bulan kerja kontrak. Terus ada momen di mana Bibi dia tuh bilang bahwa kan aku di KFC jadi ini ya kayak waiters gitu, krunya ya, jadi kayak yang frontnya gitulah ya, yang nganterin makanan, lap meja, bersih bersih segala macem gitu. Nah Bibi tuh sempet ada obrolan yang apa ya, nyeredet lah kan, menampar gitu, Anjir. menyadarkan gitu, obrolan yang menyadarkan. Obrolan yang menyadarkan gitu. Jadi Bibi tuh bilang Jadi kayak lu gini. lagi tidur itu cerita. Enggak lah. Sadar. Enggak lah. Ya jadi secara filosofisnya gitu lah ya. Siap. Jadi obrolan yang menyadarkan, Bibi tuh bilang kayak gini gitu. Sekarang kerja di mana? Nanya dulu gitu. Di KFC. Jadi apa? Bagian waiters kataku tuh. Pegang lap meja, nganterin makanan. Oh, terus nanti kalau udah umur 40-an atau tua gitu, tetap masih mau kerjanya masih ini, nampar namanya Lu nampar. nampar mulu kenapa sih? Kerjanya masih Bukan ini gua, bukan apa? tampar. Ngelap meja, nganterin makanan gitu setelah umur 40 tahun gitu. Di situ mulai mikir juga, ya juga gitu. Nggak mungkin kan umur tua tapi masih tetap kerja di situ-situ aja gitu. Walaupun ada kemungkinan untuk jenjang karir di KFC gitu, cuma harus benar-benar gitu, sedangkan status saja masih KHL gitu, jadi karyawan magang gitu, belum menjadi karyawan aktif gitu. Nah di situ tuh Bibi mulai ini ngajuin buat kuliah, udah kuliah aja cina, seenggaknya dengan S1 banyak lowongan kerja yang bisa lah buat cari dana pensiun mah gitu, kata Bibi tuh. Di situ mulai setelah setahun dari lulus nganggur, maksudnya kerja dulu, terus mulai kepikiran buat kuliah gitu, dan akhirnya daftar SBMPTN dan keterima. Alhamdulillah guys, ini di samping dia berorganisasi, saya salutnya dia, otaknya encer guys. Encer kadang suka keluar nih otaknya dari telinganya. Soalnya itu tuh saya percaya bahwa hoki itu ada gitu, faktor keberuntungan itu ada gitu. Jadi orang yang setelah setahun nggak belajar gitu, ngemegang buku, terus tiba-tiba tes SBMPTN dan keterima, dan alhamdulillahnya keterima gitu. Padahal kalau kalian mau tahu ya, ketika tes tuh nggak belajar sama sekali, adapun buku SBMPTN udah ada isinya gitu kan. Udah ada isinya karena minjem kan. Terus ketika tesnya istirahat, yang lain baca buku, saya malah ngerokok. Pokoknya pengen cepet-cepet beres gitu kan. Dan alhamdulillahnya keterima gitu kan. Itu juga sama saudara ya, tapi saudara jauh, tesnya tuh di setempat sama di SMP mana gitu, lupa lagi, pokoknya nggak kata alun-alun. Sama dia, nah dia tuh tipikal yang akademis gitu, jadi dia belajar, tapi anehnya tuh dia yang nggak keterima, malah aku yang keterima gitu. Inilah. Iya, jadi bener, faktor keberuntungan tuh ada gitu ya, walaupun tidak memungkiri, usaha juga harus ada gitu. Iya, betul. Alhamdulillah mungkin udah garis dan rezekinya seperti itu ya. Jadi sekarang Bapak Jaduk sebagai mahasiswa dong. Sebagai mahasiswa ya. Mantap. Ini kalau mau tahu jurusan apa nih? Jurusannya jurusan PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Bukan Cahyo Meledang kan? Bukan. Tapi ada Tapi jalan. iya kuliahnya Cahyo Meledang. Naik Cahyo Meledang. Oke, Kuliahnya naik Cahyo Meledang. dia jurusan apa tadi? PKN. PKN tuh, Pendidikan Kewarganegaraan. Keren banget. Iya. Jadi samping organisasi kuat, channelnya banyak, dia jalur khusus kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Bagaimana jadi warga negara yang baik menurut Bapak Jaduk? Wah, udah mulai berat ya ini obrolannya. Padahal nggak ada di skrip ya. Nggak apa, menurut Bapak Jaduk aja tuh. Pokoknya sebagai warga negara yang baik tuh harus bisa menempatkan diri aja menurut aku. Menempatkan diri di mana posisinya menjadi Kayak kiper dong. Iya. Jangan salah, iya ya. Salah posisi. Jangan Ya. salah posisi. Bagaimana kita nempatin diri sebagai tetangga yang baik, sebagai warga negara yang baik, sebagai warga komunitas yang baik gitu. Jangan saling bentrokan gitu. Nanti
tawuran. Itu ya nanti repot gitu. Jadi kita membentrokan yang harusnya urusan warga negara malah jadi urusan, malah Sosial. pakai unsur-unsur urusan enggak warga komunitas gitu. Ya Jadinya warga kan komunitas benar. aneh gitu. Oh Nggak berarti masuk gitu. saya juga pernah ngedengar nih ada soal kayak gini Pak Jaduk. Pilih Al-Quran atau Pancasila. Pancasila. Nah, itu tuh salah satu bentuk nggak bisa menempatkan Tapi diri itu emang ya. benar ada di suatu tes Ada, ya ada lah ya. instansi. Ada. Depannya K, belakangnya K gitu aja lah. Kakak dong. Iya, tengahnya P. KPK. Oke siap. Ya itulah ya. Itu gimana menurut Bapak Jaduk? Kalau menurut aku sih itu salah satu bentuk nggak bisa nempatin diri ya. Karena itu udah konteksnya beda gitu. Ketika tentang berbicara tentang warga negara yang baik, ya ngobrolin Pancasila. Ketika berbicara tentang warga komunitas yang baik, ya ngobrolin tentang kepercayaannya masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan disuruh dengan Ya analoginya gini gitu, Iqbal berbicara tentang teori-teori kewarganegaraan gitu ya, tentang jadi warga negara yang baik. Nah, obrolannya tuh disanggapnya tuh ditanggapinya tuh dengan dalil-dalil gitu, nggak masuk kan? iya konteksnya beda kan? Beda, iya, Oke, betul. nggak masuk gitu. Jadi kalau misalkan ada disuruh Pancasila atau Al-Quran, jadi ada dua jawaban Iya, sebenarnya. ada dua jawaban. Kalau misalkan, Ketika tergantung menempatkan dirinya, ketika Anda menempatkan diri jadi warga negara, ya pasti Anda pilih Pancasila. betul. Kan itu Ketika menempatkan diri jadi warga komunitas, jadi Al-Quran, pilih Al-Quran, iya. betul. Amazing banget ya. Nah itu yang mungkin harus dievaluasi Iya. sama KPK ya dan instansi yang lain. Oke, bagus. KPK. Tapi ini KPK di Kamboja tapi ya, bukan di Indo, bukan di Indo. Bukan di Indo, bukan. Di Indo mah baik-baik aja, nggak ada Dan yang ke salah. Thailand, kayaknya sakit hati kemarin 4-0 ya. Tapi nggak apa-apa ya, udah berjuang. Katanya pemain Thailand pakai doping guys. Iya, enggak ada anak titipan. Oh gitu. Iya, emang enggak nama orangnya emang titipan. Iya betul itu. Semua ini adalah Titipan. titipan. Siap betul. Pemain Oke. titipan. Ngerokok dulu Pak Jaduk. Santai. Oh, Apalagi kita ngobrolin apa lagi? tadi kan udah ya, sekarang berarti masih Kuliah. kuliah. Sekarang semester berapa? Udah semester akhir ya, sekarang lagi proses untuk merakit skripsi ya. Wow, amazing banget. Tapi bener kata Iqbal, kalau skripsi itu tugas jangka panjang gitu. Jadi nggak usah buru-buru juga gitu. Iya. Jadi nggak bisa sehari itu beres. Nggak bisa sehari itu beres ya. Jadi harus lagi tahu masih dulu. menunggu adrenalin untuk mengerjakan skripsi itulah. Mau Lebih gua kayak gitu. itu suntik biar Wah. adrenalinnya keluar, guys. Suntik ya. Topik aja. Guys, suntik masih kena ya guys. Mengerikan. Pompa ya, Pak, pompa bola. Mengerikan. Wah, jangan seperti itu dong. Ya masa-masa kuliah begitulah kurang lebih. Di kuliah ikut UKM apa? Kuliah nggak ikut UKM cuk, tapi UKM yang ikut lu. organisasi ikut organisasi, lebih ke organisasi. Jadi di jurusan PKN di UPI itu, ya kuliah di UPI lah ya, Universitas Pendidikan Indonesia. PKN di UPI itu ada kayak UKM jurusannya gitu. Jadi kayak ekstrakurikuler jurusan lah ya. Jadi mereka tuh bikin dengan ada SK-nya, surat keputusannya, tentu pasti legal gitu. Wow. Nah, ikutan organisasi CMC, Civic Hukum Motor Community. Wow. Jadi awalnya emang kaget gitu. Kuliah PKN tapi ada ekskul mau motoran kan. Otomotif yang dibalut dengan kedaulatan kewarganegaraan. Nah, Amazing. Jadi Civic Hukum bagaimana? Motor Community ya CMC. Amazing banget ya. Kreatif banget ya. Siapa Iya. yang bikinnya kira-kira itu? Itu tuh berdiri tahun 2010. Belum duduk-duduk sampai sekarang. Belum duduk-duduk dari 2010. Masih berdiri ya. Ya, jadi tujuannya ya untuk orang-orang yang kayak penat dengan kuliah, dengan tugas-tugas kuliah, ayo nongkrong lah gitu, main, memotoran gitu. Oh, Intinya itu untuk mengumpulkan orang-orang gabut gitu. gabut. istilahnya. Tapi di samping itu ada wadahnya ya. Ada wadahnya ya, mewadahi gitu. Mewadahi, mantap, keren. Tuh guys. Pejaduk ini ternyata jago otomotif juga. Itu ada prakteknya nggak? Bongkar mesin gitu. Nggak ada kan? Tapi ada lebih kayak kita belajar di sana tuh, belajar tentang kayak mesin tuh, kayak mesin motor kayak gimana. Seenggaknya kita tahu lah gitu cara ganti-ganti busi wae mah gitu. Wow. Nah, lebih kayak gitu. Itu ilmu kehidupan guys. Ilmu kehidupan, ilmu yang nggak bisa kalian dapetin di kuliah gitu. Betul itu ya. Tadi karirnya udah ya. Mm-mm. Sekarang saya tanya soal percintaan. Aduh.
bagaimana? Yang dekat-dekat aja deh. Apakah Bapak Jadu masih lajang atau sudah ada komitmen? Alhamdulillah udah ada komitmen. Udah ada. Bagaimana aman? Aman, Kayaknya aman. kayak muka-muka cari aman ini ya. Aman, alhamdulillah aman. Nggak mau di Aman. aman. Ya? Udah masuk tahun ketiga sekarang. Mantap. Insya Allah lah ini memanjang. Pernah menangis karena wanita? Ya pernah lah gitu. Itu kenapa bisa Menangis bagi laki itu menangis itu bukan lemah gitu, tapi ya bentuk udah nggak kuat aja. Betul. Gitu. Bentuk ketulusan sebuah Bentuk perasaan. ketulusan. Nah, iya. Betul. Karena sulit ya kalau Sulit. laki-laki itu. Kenapa Pak Jadu kalau nangis laki-laki ini nutupin ini mata, kalau cewek banyaknya nutupin mulut. Tahu nggak? Karena nggak tahu. Kalau saya jawab dengan prosedur kekomunitasan ya. Kalau Kalau laki-laki itu Iya, iya. kenapa kalau nangis nutup mata, karena emang banyak dosa yang dilihat kalau laki-laki itu. Kalau wanita itu dosanya banyaknya di mulut. Gibah. Oke. Real. Oh, jadi secara filosofisnya gitu ya. Real. 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 Ini masuk ya. Oke, masuk. Kayak Iya, gitu, iya, kayak. ngerti. Oh, pernah nangis juga ya? Pernah nangis lah. Berarti laki-laki ini betul. Paling bahagia dalam hubungan itu ketika Bapak Jadu seperti apa? Contoh kalau saya melihat, emang sebenarnya saya itu nggak terlalu bahagia nih, tapi ketika saya melihat pasangan saya bahagia dengan hal sederhana ataupun tidak sesuai dengan ekspektasi yang lain, itu saya ikut bahagia. Kalau Bapak Jadu seperti apa? Kalau saya bahagia bagi saya tuh ketika ngelihat ekspresi pertama kali, first experience dia gitu. Ngerti nggak? Yes. Jadi hal-hal apapun yang belum pernah dia lakuin gitu terus dilakuin bareng aku. Ekspresinya tuh bener-bener bikin seneng banget gitu. Jadi kayak kita pengalaman pertama dia ke warkop gitu. Dia kan orang yang belum pernah ke warkop gitu. Ya menurut mungkin teman-teman yang lain mikirnya ini aneh gitu ya, ngajak cewek ke warkop gitu. Tapi kita tuh harus nyoba beberapa hal yang tabu gitu dalam pacaran gitu. Ketika pacaran yang lain ngajak ke bioskop atau makan ke resto atau lain gitu, aku ngajaknya ke warkop gitu untuk nambah pengalaman dia juga gitu. Betul. Dia belum pernah makan di warteg lagi. Soalnya jauh di Tegal. Warteg dia belum pernah nyobain lagi. Dengar-dengar dia juga nggak pernah ke kosan. Oke, tadi kan udah lihat ya Bapak Jaduk tadi soal hubungannya, percintaannya tadi sedih ya, menangis. Kira-kira nih, kalau boleh saya tahu Bapak Jaduk pernah dibuat kesal, marah, itu seperti hal apa dalam hubungan? Kalau di hubungan aku marah biasanya lebih ke penggunaan bahasa ya. Jadi dia tuh kayak nggak bisa nempatin penggunaan bahasa ketika lagi sama orang yang doi kayak gimana, ketika lagi sama dosen kayak gimana. Jadi ke doi itu sama kayak ke teman gitu. Oh. Ya penggunaan bahasanya gitu. Bahasanya aja. Jadi di gitu. sisi lain Bapak Jaduk juga butuh sentuhan Iya. dan dengan language-nya gitu, ya, iya. dengan language yang santun. Oke, karena suara wanita itu sangat menyentuh ya, Menyentuh karena ya, hati yang menenangkan paling dalam. gitu. Oke, dalam hubungan berarti pasti ada naik turunnya ya, bumbu-bumbu. Kira-kira nih di ending kita akan minta pesan-pesannya atau motivasi Bapak hidup. Oke, kira-kira prinsip Bapak Jaduk kalau boleh tahu apa? Moto hidup saya sedikit bicara banyak bercanda. Amazing. Wow. Ya, Sedikit bicara. Ya, karena bercanda. sekarang orang yang kalau kata PD baik tuh orang yang serius meninggal, orang yang bercanda meninggal gitu. Dan saya memilih untuk meninggal nanti menjadi orang yang bercanda aja gitu. Yang enjoy ya. Ketika akhirnya sama-sama aja ya kita nggak harus kepatok sama jadi orang yang serius gitu. Jadi orang yang bercanda juga bisa gitu. Oke. Motivasi hidupnya? Motivasi hidup saya, motivasi apa nih ke depannya? Ya, boleh. Motivasi ke depannya ya jalanin aja dulu. Kayak moto Gojek ya? Iya, jalanin aja dulu. Tokopedia apa? Jalanin aja dulu gitu. Jalanin aja dulu. Oke. Selama masih bernapas kan kita nggak ada yang tahu ke depannya kayak gimana, jadi jalanin dulu aja gitu. Jangan lupa bersyukur juga. Nih, bentar lagi kita tahun baru. Tahun baru 2021. ya. Awal baru lagi, hari baru lagi, Januari baru lagi. Tanggal 1 baru lagi. Kamu ringkas
di 2021 sekarang itu, hal apa sih yang kamu dapat hikmahnya dalam tahun sekarang? Mungkin sama kayak tahun kemarin ya, tahun-tahun kemarin gitu, stay safe aja. Stay safe aja. Iya, karena sekarang kan kita nggak tahu ya kondisi-kondisi di luar kayak gimana ya, jadi sudah semakin mengerikan lah gitu. Mengerikan. Dengan kekewasan ini gitu, Dalam konteks apa aja nih? entah pandemi, ekonomi, ya, tentang pencarian jati diri juga, Anjay. random lah pokoknya untuk tahun sekarang. Dan saya harap orang-orang Indonesia itu lebih bijak dalam bercanda ya. Ya, lebih bijak dalam bercanda. Soalnya saya lihat banyak orang-orang yang bercandanya terlalu over. Ya. Tadi saya lihat di Instagram itu ada orang yang kayak nyuruh anak kecil gitu yang bawa-bawa barang berharga. Iya. Oh iya ya. Dia suruh ke sini katanya. Dia minum di kafe gitu dia minum green tea atau teh itu diburakeun tuh di sembur. Anjing. Mengerikan ini. Serius. Searching coba kalau mau. Itu ya pentingnya bercanda tapi dengan attitude tuh ya. Jadi Terus dengan tata krama juga ya. sama Bercanda polisi tuh. dilacak, dia ditanya apa motivasinya. Iya emang sih bercanda nggak akan terlepas dari ketersinggungan, tapi please lah gitu, ayo nepi ka gitu mah anjing. Tompangnya mah kalau misalkan bercandanya ke orang yang emang udah kenal Yang gitu, mau oke sekuliah lah. apa juga oke lah, Oke. paling berantem atau Hmm. gimana. Kalau sampai bercanda ke orang yang Hmm. nggak kenal sama sekali, Hmm. gua juga nggak berani. Tapi masalahnya ketika itu diupload, ya itu udah jadi konsumsi publik gitu, bukan jadi jokes internal lagi Iya, gitu. betul betul. Dan sedangkan orang di luar sana kan belum tentu bisa nerima jokes internal itu gitu, bercandaan internal itu gitu. Iya. Ya mungkin dia ngupload juga udah dengan siap dengan konsekuensinya gitu. Iya. Tapi kan ya nggak usah kayak gitulah gitu. Ketika lagi jokes internal ya internal aja yang tahu gitu. Ketika jokes ini aman nih buat ke publik, jadi konsumsi publik ya silahkan diupload gitu. Siap. Soalnya mengerikan sekali ya zaman sekarang. Mereka. Kalau kita salah ya netizen orang lain juga melihat. Mhm. Apalagi ada bukti digital Mhm. gitu ya. Sangat mengerikan guys. Kita cari aman aja. Jangan yang aneh-aneh. Mungkin seperti itu. Segitu aja. Kurang lebih. Untuk pesan-pesannya kurang lebih apa yang saya katakan tadi, lebih bisa menempatkan diri aja gitu dan juga attitude ya. Jangan lupa SMP di ASE. Ada ilmu tata keramanya itu sulit didapatkan. Yes. Karena orang berpendidikan itu yang membedakan orang yang sekolah dan tidak itu dari hal itu. Menurut saya Tata kerama iya. attitude-nya itu yang penting. Sekarang percuma kalau misalnya kita sekolah tinggi-tinggi sampai S2, S3 tapi tata kerama kita nol kan? Nol gitu. Cuma aja gitu. Mungkin dia sukses tapi dia tidak menjadi orang yang bernilai. Maka dari itu kalau dari saya jadilah orang yang bernilai. Iya. Itulah poinnya. Malahan dari ilmu pun juga banyak kok ilmu yang bisa kita dapat dengan sekolah gitu. Ya, that's right. Jadi belajar tuh bukan untuk sekolah gitu, tapi belajar tuh untuk ilmu, untuk hidup gitu. Betul. Belajar untuk hidup. Non sekolah set vitae discimus. Ai, itu artinya apa, Bro? Jadi belajar bukan untuk sekolah, tapi belajar untuk hidup. Mantap. This is Jadu Kehana Algiansa. Pamit undur diri. Thank Sekian you. aja ya. Sekian saja. Sekian saja. Karena sudah lama juga ya. Tidak terasa itu udah 30 menit Oh, lewat iya, ya guys. 30 menit lewat. Kita bincang-bincang. Semoga kalian yang menonton bisa diundang nanti ke Ya, sini. bisa memetik Studio pembelajaran saya. juga dari podcast ini. Oke. Semoga sehat-sehat di rumah. Stay safe, stay healthy. We love you Stay subscriber. tuned. We love you. Kita saling mendoakan satu sama lain. Inan udah Jay. Iya, nan. Teuing nan, wae Iya, wanian di. Ikir. Naon ya? Ikir. You know. Gawang American Gawang. football. Gawang American football. Gawang American football. Hey, gue Iqbal Armiata lah. Dan Undur saya diri. Rana Algianza pamit undur diri. Thank you Sampai guys. jumpa, dadah. We love you. Dan kali jangan kayak gitu ya. Wait. What the fuck, man? Motherfucker man. Ganti candi direkam. Anjing goblok kocak anjing. Guys. Stay